tadi, bebal tadi semua, mati ya itu tadi, tidak punya rasa kan tadi semua. Tadi ya sahabat, ini yang harus kita pelan-pelan pahami ya. Jadi kenapa makanan harus halal? Inilah kenapa tadi. Usahakan, maka bagi mereka yang riyadhah, kenapa ada ngabeti ya. Ada lagi sahabat yang ujlah dulu ya, kayak Mama Safrudin datang di Gunung Ciampea itu, beliau ada 5 tahun ya, saya pernah ketemu dengan beliau, mereka adalah berkebun, makan seadanya. Itulah kalau seandainya kita bersama-sama itu bisa nyubut buni di Nucang. Kalau babarengan rada rasanya susah, ya boleh. Kenapa? Para aulia Allah, Sunan Muria ada di Gunung Muria. Dulu nggak ada jalan. Mama Cikundul itu ke atas nggak ada jalan dari semua. Termasuk Abdullah Mubarak di Godebang itu dulu cuma sendiri rumah beliau. Dan itu nanjak kalau dia tarik dari Tasik, naik ke atas. Nah, kenapa Tuan Abdul Qadir adalah 40 tahun di hutan misalnya tadi ya. Ini adalah gambaran-gambaran bagi mereka memang yang ingin sampai kepada makom itu, adalah bagaimana mereka melawan dirinya sendiri dari semuanya ya. Jadi ini sahabat ya, hawa bumi yang kotor dan dari proses napas dibawa oleh darah ke seluruh tubuh manusia meracuni tubuh adalah dengan celaganya menutup pancaran cahaya sifat 20 pada jiwa. Akibatnya jiwa juga sama. Pada saat menggerakkan tubuh ini adalah geraknya tanpa cahaya tadi semua. Ya, geraknya tanpa cahaya. Nah, itulah maksiat tadi semua. Jadi kitalah akhirnya ujung-ujungnya di situ makanya kenapa semua nabi itu menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan Allah. Karena Allah membebas, Allah maha baik, Allah maha bersih, maka Allah itu sangat sayang kepada kita. Tidak ada kemaksiatan yang dari Allah, tapi kita diberikan potensi 2 hal tadi kan dari siang. Jadi nafsu itu hakikatnya baik, mutmainnah, suci, damai, tapi pada saat hawa bumi yang dibawa oleh nafas dengan pergerakan darah, jadilah hawa nafsu kan tadi, yang selalu melawan Allah. Jadilah yang tadinya nafsu mutmainnah menjadi nafsu amarah. Inilah awal kemaksiatan. Makanya kenapa dalam nadamku qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamantu. Fir'aun adalah nafsuku, hawa adalah hawaku. Tapi penglihatanku wa ainuhu urfani, penglihatanku qalbi kutbi, qalbuku adalah merupakan kiblatku, wa qalabi lubdani, dan kolabku adalah badanku, inilah gunung Libanonku. Syirri khadiri, syirku adalah Nabi Hidirku. Wa ainuhu urfani, penglihatanku adalah ma'rifatku. Wa kalimi ruhi, adalah Musa adalah ruhku, dan Harun adalah akalku di situ. Fir'aun adalah nafsuku, dan Wahaman adalah hawaku. Ini maka setiap habis isyraq pagi Tuan Syekh Abdul Qadir bernadom lagi itu ya. Jadi pada saat cahaya Nur Muhammad hakikat sifat 20 ini terkontaminasi oleh hawa bumi tadi, dari makanan yang haram atau bumi sifat-sifat dunia ini, maka kenapa mereka itu banyak saum tadi ya. Dulu wajejen 2 tahun saum tadi. Bahkan saya kenal dengan orang yang kakek saya saum 30 tahun. Datu Sanggul saumnya adalah 30 tahun ya. Itulah orang-orang. Tapi kalau bagi kita tabaruk kepada mereka, ngikut mereka, syukur kalau kita bisa ngikut ya tadi semua. Karena pada saat kita saum itu adalah sifat-sifat tadi adalah yang buruk tadi adalah pelan-pelan akan masuklah cahaya sifat 20 yang dipancarkan dari Nur Muhammad pada tubuh kita ya. Allah memberikan 2 ilham, ujuraha wa taqwaha. Ujuraha terjadi ketika cahaya Nur Muhammad
atas cahaya sifat 20 sudah terkontaminasi hawa bumi atau hawa perut tadi semua. Makanya bagi sahabat-sahabat yang masih mau riyadhah, biasakan menahan perut kan tadi semua ya. Dari situlah pintu semua. Makanya kenapa ditarik dari bawah? Karena di sini ada syahwatul batni, ada syahwatul farji. Kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan perutnya dari lapar dan kemaluannya dari keinginan itu dah susah. Karena itulah dua hal yang sangat menjadikan pintu kegagalan. Maka ditariklah kesampailah tipa kolak. Pada saat kita bayi dulu, munan itu masih belum tersambung, maka suka emploh. Karena pada saat bayi itu masih tersambung dengan zat Allah kan dari semua. Tapi kemudian pada saat tertutupnya rongga munan kita, ubun-ubun kita, maka seluruh gerak itu adalah mulailah hawa nafsu bumi, hawa nafsu perut yang mengendalikan, dan di bawah perut itulah yang menggerakkan kita semuanya. Jadi kalaupun dia ibadah, dzikir, riyadhah dan lain sebagainya, mudah-mudahan saya bisa menyempurnakan keinginan perut dan hawa perut saya. Jadi ke situ lari. Ini bukannya itu malah sebagai penghalang, malah dijadikan tujuan kan tadi. Bagaimana saya menjadi orang yang kaya, bisa makan yang enak, kemudian dan saya bisa kawin dengan seenaknya. Inilah adalah yang harus dipahami oleh kita ya tadi. Ya, sifat 20 atau terjadilah manusia itu rusak kalbunya karena keluar dari rasa Nur Muhammad, butalah basirohnya, tulilah telinga batinnya, terjadilah maksiat pada makhluk itu kalau sudah di situ. Ya tadi semua. Jadi, tapi kalau jiwanya nafsu mutmainnah, maka semuanya akan melahirkan wa taqwaha. Ya. Itulah kenapa setelah itu kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya tadi orang yang membersihkannya tadi adalah cermin kalbunya, supaya nur cahaya matahari ma'rifat dari ruhul adham dari Nur Muhammad itu memantul ke dalam kalbunya jiwa kan dari semua. Kalbunya jiwa kan dari semua. Cuma besar dan kecilnya jiwa kita tergantung keberadaan jasad. Kalau jasad 80%, maka kalbu jiwanya adalah hanya ruangnya cuma 20%. Berarti cahaya ma'rifat pun cuma 20%. Cahaya Allah pun cuma 20%. Itulah makanya kenapa la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada lagi yang menghalangan kita kepada Allah, adalah wujud kita sendiri. Kali sini ya. Jadi itulah sahabatnya, Allah zat tajalli menjadi nurullah, menjadi Nur Muhammad. Adalah prosesnya adalah tajalli min tajalliyatillah, tajalli ghaibi min tajalliyatillah. Itu awalnya. Sementara batinnya Nur Muhammad tajalli ghaibi min tajalliyatillah, tajalli dari a'yan as-sabitoh, entitas laten. A'yan sabitoh itu ada tajalli dari Asmaul Husna. Asmaul Husna tajalli dari tajallina zatullah al-mujarradah. Itu adalah haikal ma'arifnya kata semua. Pada Nur Muhammad itu ada 20 cahaya sifat Allah. Maka sebetulnya bisa dikatakan sifat 20 itulah yang Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sifat 20 kan dari semua. Atau boleh dikatakan sifat 20 itulah yang dipancarkan dari proyektor yang bernama Nur Muhammad, memancar kepada setiap manusia. Tapi manusia menampungnya tergantung. Ada yang sama sekali tidak bisa menampung, ada yang 1 watt, ada yang 2 watt, ada yang 10 watt. Kalau katakanlah maksimalnya ada 100 watt, itulah kesempurnaan baginda Nabi. Itulah Samsun Badrun. Cahaya jasadnya dan jiwanya sama-sama 100 watt. Jadilah ya beliau mulia kan tadi ya. Dan ingat, jasad ini hanyalah wayang, yang menggerakkannya adalah jiwa. Kalau jiwanya baik artinya bisa menampung cahaya Nur Muhammad atau cahaya Asmaul Husna, maka baiklah gerak wayang itu. Tapi kalau jiwanya kotor alias gelap alias mati, maka gerak batang tubuh itu akan buruk atau maksiat. Jadi maksiat itu karena ketidakadaannya Allah, ketidakadaannya Nur Muhammad, ketidakadaan sifat 20. Jadi maksiat dari jasad akibat tidak adanya sifat 20 pada jiwa tadi. Ini yang harus dipahami. Jadi tidak ada cahaya. Maka zikir adalah cahaya.
sementara enggak dikir adalah gelap. Itulah tadi. Maka pantas kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan tonka. Siapa yang merayakan zikir, maka dia akan berikan hidup yang tonka. Jadi intinya penggeraknya itu cuma dua. Zat Allah dan Nur Muhammad, yang di dalam Nur Muhammad mengandung cahaya sifat 20. Hakikat dari jasad adalah jiwa atau nafs. Hakikat jiwa adalah Nur Muhammad sifat 20, dan hakikat dari Nur Muhammad adalah zat Allah. Pahami itu di situ. Jadi ulangi saya, hakikat dari jasad adalah jiwa atau nafs, Allah menyebutnya dalam Quran, wa nafsi wa masawaha, nafs Allah menyebutnya tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, nafs tadi, jiwa. Hakikat dari jasad adalah jiwa. Gerak jasad ini adalah gerak jiwa. Gerak jiwa adalah gerak Nur Muhammad. Gerak Nur Muhammad adalah gerak Allah tadi semua, ya. Jadi pada saat Allah, Nur Muhammad atau jiwa tertutup, ya, maka otomatis gerak jasad itu adalah gerak nafsunya belaka. Maka itulah yang dikatakan maksiat. Walaupun dalam wujud zikir, walaupun dalam wujud ibadah adalah maksiat, katanya. Karena ibadah itu bukan masalah geraknya, bukan masalah aktivitasnya, bukan wujudnya, tetapi hakikatnya, muhariknya, kebersamaannya. Itulah yang disebutkan dengan ibadah, kan tadi semua, ya. Nah, jadi Abah ulangi lagi. Jasad ini ada anggota-anggota tubuhnya. Jantung, limpa, otak, paru-paru, usus 12 jari, usus ini, usus besar, usus kecil, tadi ginjal dan lain sebagainya. Dan dan ada hawa jasmani, dan ruhnya disebut ruh jismani. Tetapi ada bagian halus dari jasad yang disebut dengan jiwa. Ini pengulangan tadi, ya. Bagian halus daripada jasad adalah jiwa, kan tadi semua. Otak pada jasad ada bagian yang lebih halus, namanya adalah akal pada kepalanya jiwa, kan tadi semua, ya. Otak pada jasad ada bagian yang lebih halus, namanya akal. Hati pada jasad ada yang lebih halus, adalah kolbu pada jiwa, kan tadi semua. Tapi dalam kolbu pun nanti di alam jabarut, alam yang ketiga, ya, hakikat Nur Muhammad, hakikat rasa, lautan rasa, kan tadi semua. Disitulah ada fuad, kan tadi semua. Hati, perut pada jasad ada bagian halus, namanya hawa. Jadi jiwa juga punya perut, namanya hawa. Wilayah perut adalah sirun iblisiyah, goibnya adalah hawa. Wilayah dada sirun Muhammadiyah, ada hati dan goibnya yaitu kolbu. Di kepala ada otak dan goibnya yang disebut dengan akal, adalah sirun ilahiyah. Pada saat lahir, ubun-ubun bayi masih bolong, belum menutup karena bayi masih tersambung langsung dengan hakikat zat Allah. Jasad bersyariat, jiwa bertorikot, ya, berjalan mengamalkan sifat 20. Itulah mi'raj. Jadi disebut mi'raj itu menaikkan. Kalau orang dari mati, tadi jiwa itu mati, pada saat cahaya makrifat sifat 20 itu sudah memancar dari tubuh ini, tadi adalah, itulah mi'raj. Dari tadi 1% naik 5%, naik 10%. Katakanlah Allah itu di 100%. Maka kenapa Nabi Muhammad pada saat sampai menjadi hamba yang sejati, Samsun Badrun, beliau subhanalladzi asra bi abdihi. Siapapun dia yang sudah sampai 100%, subhanalladzi asra bi abdihi tadi. Ya. Itulah, ya, yang harus kita pahami tadi, ya. Jadi sifat 20 adalah di dalam jiwa ada Nur Muhammad, di dalam Nur Muhammad adalah zat Allah. Sifat 20 adalah segalanya, Nur Muhammad adalah lautan rasa tadi semua. Dan torikot itu, sahabat, adalah tentang perjalanan menuju samudra rasa, sampai lebur pada samudra rasa itu dengan proses zikir, dan ujungnya adalah panah, zadab, musnah hawa buminya atau hawa jasadnya. Maka itulah zikir itu nanti. Sekali-kalian kita latihan zikir yang zikir, kan tadi semua. Inilah proses mi'raj. Jadi torikot itu adalah perjalanan rasa, ya. Bukan menonton, bukan menceritakan orang, bukan torikot itu. Jadi kalau orang torikot membaca kitab si fulan dengan perjalanan si fulan, itu hanya patokan saja, kan tadi semua.
tetapi setiap orang akan berjalan dengan rasanya sendiri masing-masing sesungguhnya. Maka inilah ya, tetapi kalau seandainya kita belum mampu di sana, bergabunglah dengan yang mampu dulu. Itu patokannya, kata semua ya. Di tarekat itu adalah perjalanan rasa, bukan menonton, bukan menceritakan kisah orang lain, tapi merasakan perjalanan oleh rasanya sendiri. Tadi lah pernah katakan la yazuk la ya'rif. Lamun tidak mau, kalau tidak kenal, tidak akan merasakan. Tadi ya, kalau tidak merasakan, tidak akan mengetahui, kata semua. Nah, itulah sahabat ya tadi ya. Jadi merasakan perjalanan rasanya oleh dirinya sampai lebur pada lautan rasa, pada hakikat Nur Muhammad, itulah sampai pada Allah. Kalau sudah sampai di situ, ya. Jadi, ya. Bagaimana ekspresinya? Orang yang sudah sampai di situ ada ekspresinya. Ada yang dia itu sedih, belum ingin nangis, tepuku-puku, lagi diam pengen nangis. Apalagi pada kita tadi. Jadi ekspresi ini hanya contoh apa yang dialami oleh Abah tadi. Pada saat waktu tertentu dulu pernah Abah lihat di si Jamal itu tiap nangis melulu. Itu ekspresi sebetulnya adalah rasa jadab tadi. Pada saat bertemunya tadi jiwanya dengan hakikat Allah, dengan lewat cahaya makrifat dari Nur Muhammad tadi ya. Maka bisa dirasakan ya. Atau yang kedua ada timbul kecintaan hanya Allah. Allah saya tidak mau. Kadang-kadang di waktu awal orang tersebut mung naon awalnya. Walaupun nanti insya Allah pada saat dia sudah kembali turun akan kembali lagi bergerak lagi ya. Tapi pada saat titik itu ya itulah yang pernah oleh Abah rasakan tadi, sampai untuk presiden direktur berhenti dengan gaji 85 juta sebulan berhenti karena tidak ada lagi yang lebih indah ya daripada Allah. Tidak ada yang besar selain Allah. Tidak ada yang dituju selain Allah. Tidak ada yang agung selain Allah. Semuanya di pandangan mata kita menjadi kecil. Tidak ada harganya. Semuanya binasa. Semuanya gelap dalam pandangan kita. Ya. Ya, dan hasrat ingin ketemu itu luar biasa. Merengek, menangis, ingin berjumpa. Sedih menyaksikan orang-orang yang sudah meninggal. Pada saat orang itu pergi, ya, kita yang nangis. Tapi nangis bukan menangisi dia pergi, tapi justru, ya Rob, kapan aku ikut bersama mereka? Itulah yang susah diceritakan. Ya. Perasaan, bukan sebaliknya. Perasaan ingin hidup lila. Nah, itulah tanda-tanda bahwa kita ini masih jauh, kata semua. Ya. Jadi merindukan kematian, tapi tidak boleh minta kematian. Karena meminta kematian adalah sul adab kepada Allah. Tapi seorang kekasih yang dia ingin menjerit, berteriak, maka pada saat dia dikir, dia berteriak, Allah, Allah, Allah. Gerak badan sudah bukan lagi gerak dirinya. Gerak tubuhnya bukan lagi gerak dirinya. Semua tadi lebur dalam sebuah af'al Allah tadi, dalam sebuah kemesraan tadi, dalam sebuah perjalanan yang tidak dipahami. Tadi. Inilah maka kenapa baginda Nabi mengatakan, zikirlah kamu sampai kamu dianggap gila oleh orang lain. Maka kenapa banyak aulia Allah bersembunyi, mencari ruang tadi semua. Bukan mereka merasa suci, bukan mereka merasa mulia, tapi adalah sebetulnya karena nggak mau menimbulkan fitnah kepada orang lain. Tadi semua. Tidak mau menimbulkan pintu dosa kepada orang lain. Tadi semua. Karena apa yang dirasakannya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya, tidak pernah dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ya tadi semuanya. Ini sahabatnya. Dan kemudian pada saat dia sholat pun demikian. Terkadang sulit melafalkan tadi. Bahkan nanti dikir itu sudah berubah tadi. Pada saat kita katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 terus sampai hanya badannya saja bergerak, suaranya tidak ada. Akhirnya hening.
seperti ombak, atasnya sudah tidak lagi gerakan, tapi ada ombaknya menggulung ke dalam, menggulung ke dalam, menggulung ke dalam semua tadi. Di hadapan di atas nampak hening, sepi, tiada riak dari air itu tadi semua. Dan la sautin la harfan, sudah berubah, tidak ada isyarat, tidak ada huruf, tidak ada suara. Disitulah lebur tadi dalam rasanya Allah tadi sahabat tadi. Pada saat zikir dia zadab, badannya berguncang, mulutnya berteriak-teriak memanggil nama Allah tadi. Kalau seandainya inilah yang Abah tidak bisa katakan ya tadi semua ya. Jadi ini hanya sebagian apa yang Abah rasakan saja. Jiwa lagi bahagia. Kenapa pada saat zikir itu kita itu gerak tubuh ini luar biasa. Karena selama ini jiwa ini mati, yang hidup hanya jasad dan nafsu. Pada saat dia jiwa itu sakau ya, seperti orang yang sedang kerajingan dengan narkoba tadi semua. Diberikan narkoba, orang lagi sakau, dia teriak-teriak semua tubuhnya tadi. Dia memanggil-manggil dengan tadi semua. Sampai ada orang yang melukai dirinya, memukul-mukul dadanya, memukul kepalanya tadi semua. Dia bergerak, semua tangan sudah bergerak sendiri, kaki bergerak sendiri, badan bergerak sendiri. Semua. Itulah zikir. Ya. Yang coba, tapi jangan ngikutin apa yang Abah rasakan. Nanti semua orang juga akan punya rasa. Ya. Jadi pada saat jasad berzikir la ilaha illallah, Allah membawa jiwa ini ke negeri rasa. Nikmatnya luar biasa. Itu yang dikatakan dalam kitab Hakikatul Irsan, orang yang jadbah itu kenikmatannya 1000 kali orgasme yang tidak bisa dipahami oleh orang banyak. Makanya ahli dzikir itu bukan nambah bini, kalaupun nambah bini bagus gitu kan tadi. Tapi kenikmatan yang itulah Robiah Adawiyah, kenapa dengan halus menolak Hasan Al-Basri. Kata beliau, kalau saya bisa mendapatkan kenikmatan 1000 kali daripada kenikmatan yang kau tawarkan, aku lebih nikmat bersama Allah. Maka disitulah neraka pun terasa surga. Bagiku bukan lagi surga, bagi neraka nggak ada. Karena bagiku hanya engkau kekasihku. Engkaulah mahramku. Bawalah aku ke tempatmu. Bunuhlah jasad ini, leburkan, hancurkan dari semua tubuh binatang ini. Itulah badan bergerak seperti orang sirupan, seperti orang gila, mulut berteriak. Awalnya zikir itu dengan bersuara, tapi pada saat jasad ini habis, hilanglah. Tidak lagi suara, tidak lagi isyarat, hening, senyap, mati, tadi semua, binasa, tadi semua. Tadi, itulah pergerakan dari fana fil asma, naik kepada fana fil af'al, naik kepada fana fil sifat, sampai leburlah fana fil zat. Itulah hakikat tasawuf, tadi semua. Jadi tasawuf bukan menjadikan diri kita Allah, tadi. Tapi memang kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi jangan salah paham. Jadi ada orang yang mengatakan orang bertasawuf itu menjadikan dirinya Allah, bukan. Karena sifat adamnya dia justru tidak ada, lebur, yang ada hanya Allah dan Allah. Maka itulah jangan aneh kalau orang-orang sudah lafal itu seperti al-halaj mengatakan anna al-haq. Pada mereka aulia Allah sudah tahap itu mengatakan anna rob, anna al-haq. Sesungguhnya juga pernah dikatakan oleh baginda Nabi, ana Ahmad bila mim, artinya ana ahad. Nabi pun pernah berkata ana rob, ana arob. Ana arob adalah bila ain, ana rob. Itu nggak ada bedanya ucapan baginda Nabi, ucapan al-halaj, ucapan Syekh Tijna, ya, bahkan ucapan banyak ulama-ulama tadi. Makanya tasbihnya bukan subhanallah subhani. Susah abang ngomongnya ya. Nggak usah diomongin bab-bab itu ya tadi semua. Jadi tasawuf bukan mencari karomah. Tadi.
bukan mencari maunah, bukan mencari mujizat, bukan mencari karena mujizat, karomat, maunat Allah semua dari semua. Hanya memang untuk menjadikan seorang kekasih Allah itu adalah ada cirinya karomah pada kita. Jasadnya sholat, jiwanya sholat, jasadnya puasa, jiwanya puasa, jasadnya wudhu, jiwanya wudhu, ya semua lebur dalam ibadah, ubudiyah dan ubudah. Satukan jasad dan jiwa, ya. Itulah kenapa banyak kita tidak bisa khusyuk, karena sholatnya jasad, jiwanya tidak ikut sholat. Pada saat jasad ini adalah ruku, jiwanya tidak ruku. Pada saat jasad ini sujud, jiwanya tidak ikut sujud. Tadi semua. Bahkan jiwanya berdiri, walaupun jasadnya adalah sujud. Mulutnya berkata subhana rabbiyal a'la, seolah-olah dia menghinakan dirinya, tapi dia sujudkan badannya penuh dengan kecongkakan dan kesombongan. Kalau gerak itu bukan digerakkan oleh jiwa, harusnya sholat kita ini yang gerak bukan jasad kita. Allah, gerak tangan kita adalah geraknya jiwa. Tidak ada wayang bergerak duluan, tapi dalang duluan. Geraknya badan ini harusnya adalah gerak jiwa. Geraknya jiwa adalah gerak Nur Muhammad. Karena jiwa ini akan mengangkat takbir setelah Nur Muhammad takbir. Allahu Akbar. Akbar. Makanya pada saat kita ngimamin lagi sholat, walaupun orang itu ada 1000, tariklah oleh kita ruhnya kalau kita menjadi imam. Allah, itu kita tarik ruh mereka semua biar jadi satu. Kalau tidak, disitulah ada syirik dalam sholat. Begitu tarik dengan satu, syuhudul kasrah fil wahdah, yang wahdah leburkan, hilangkan. Maka walaupun berapa banyak pun manusia, maka sesungguhnya tidak ada semuanya. Itulah, maka disitulah sholat berjamaah yang bisa juga kalau tidak difahami tadi. Maka bagi orang-orang yang mengimami harus mampu menarik ruh makmumnya semua, menjadikan syuhudul kasrah fil wahdah menjadi hayatnya Allah, jiwanya. Setelah itulah, setelah ditarik oleh dirinya, hilangkan dirinya. Jadi dia menghilangkan bersama dengan jemaahnya, dengan makmumnya sekaligus. Yang ada, yang nyata, hanya jiwanya, hanya Nur Muhammadnya, hanya Nurullahnya. Itu saja sahabat, karena mungkin saya juga terbawa dengan perasaan-perasaan yang pernah saya alami. Ya, saya menceritakan apa yang saya alami sehingga jiwa ini ikut bergetar, kata di semua. Ya mudah-mudahan sebetulnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Rasa-rasanya saya tidak mampu untuk menyampaikan. Tapi ini adalah sebagai motivasi saya. Karena terkadang kita menyampaikan ilmu itu tidak bisa dibukakan sejelas-jelasnya. Itulah kenapa Quran juga membuat perumpamaan Allah itu. Ulama-ulama itu membuat perumpamaan. Lihat Sunan Kalijogo membuat perumpamaan semua. Tapi pada saat perumpamaan itu susah orang untuk memahaminya di akhir zaman ini, karena sudah menjadi manusia jasad. Inilah terpaksa kita buka, dan kelihatannya karena Allah buka teknologi, itulah mungkin waktunya dibuka ilmu-ilmu yang rahasia, walaupun ada batasnya tadi. Mudah-mudahan yang Abah sampaikan ada manfaatnya tadi semua, dan semoga bisa difahami. Nanti kalau seandainya ada yang lebih mau bertanya dan mempraktekannya tadi, ya kita bisa belajar bersama di sini. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.